Merawat tanaman di halaman rumah sederhana biar tumbuh sehat dan rapi. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali. Kegiatan aku kali ini gimana caranya aku kalau lagi ngerawat tanaman-tanaman sederhanaku ini, dan yang terpenting di halaman yang sangat mungil di rumah sederhana ini. Tanaman-tanaman di sini itu tidak ada yang istimewa ya, semuanya itu serba sederhana. Seperti yang bisa kalian perhatikan ini adalah tanaman Miana berbagai jenis ya, berbagai jenis ya. Padahal di sini cuma 2 jenis aja. Karena memang tanaman Miana itu banyak banget ya jenisnya. Dan selain itu juga ada pucuk merah, terus ada lidah mertua, dan ada bunga bahagia, dan ada palmnya juga, dan ada berbagai jenis tanaman-tanaman seperti lili Paris ini juga ya. Karena memang di sini itu aku tidak terlalu mementingkan tanaman-tanaman yang istimewa, yang mahal-mahal banget gitu. Kalau memang ada dan bisa tumbuh ya nggak masalah. Karena yang aku pentingkan itu adalah gimana caranya ini halaman itu terkesan hijau, biar lebih adem gitu ngerasa dan ngelihatnya. Seperti yang aku bilang di awal tadi itu ya, bahwa gimana caranya aku kalau lagi ngerawat tanaman-tanamanku ini. Nah, salah satunya itu adalah harus banget kita rajin menyiram. Tapi berhubung karena sekarang lagi musim hujan ya, kita yang suka banget sama tanaman itu merasa terbantukan banget, karena memang seenggaknya itu mengurangi aktivitas kita itu merawatnya. Lalu cara sederhana yang kedua itu adalah kita tidak lupa untuk membersihkannya dari tanaman-tanaman yang lainnya. Misalkan dalam satu pot itu kita harus khususkan satu pot itu yang sejenis ya. Jangan sampai di dalam satu pot itu ada tanaman yang lainnya, karena takutnya nanti tanaman utama yang ada di dalam pot itu akan terganggu dengan tanaman yang lainnya. Jadi harus banget kita bersihkan. Terus yang kedua, mungkin ada daun-daun yang kering dan mungkin ada daun-daunnya yang memang udah tua banget, itu sebaiknya kita potong saja. Terus selanjutnya cara sederhana yang keempat itu tidak lupa kita harus menggemborkan tanahnya guys, karena itu baik banget untuk pertumbuhan akar-akarnya gitu. Karena memang dengan kita menggemborkan tanahnya kita bisa memberikan ruang atau pori-pori udara gitu guys, dan itu sangat baik banget. Cara sederhana yang kelima adalah tak lupa kita harus memangkasnya. Jadi mungkin ada beberapa tanaman yang sekiranya itu harus dipangkas ya, kita pangkas saja. Karena memang itu harus kita lakukan itu, kalau enggak itu bisa mati tanaman itu dengan sendirinya kalau kita tidak pangkas. Contohnya tanaman Miana ini nih guys. Kalau kita tidak sering-sering memangkasnya, maka ini tanaman Miana ini akan mati dengan sendirinya gitu loh guys, menurut aku. Terbukti ini ya, karena dulu aku kira ini tanaman Miana itu sejenis tanaman musiman gitu. Ternyata enggak ya, setelah aku rawat-rawat ternyata ini itu udah bertahun-tahun banget, dan itu bener-bener tetap ada sampai sekarang. Dan mungkin ada di antara kalian di sini yang selalu terus ngikutin channel aku, video-video aku selalu sering ditonton. Jadi tentunya kalian itu tahu betul gimana perjalanan tanaman-tanamanku yang ada di sini nih guys. Jadi semuanya di sini itu punya cerita, dan di sini itu punya perjalanannya masing-masing tanamanku yang ini nih guys ya. Termasuk tanaman Miana yang merah ini guys ya. Kalian ingat nggak ceritanya itu kenapa mesti ada di sini? Nah, buat kalian komen di bawah deh, nggak masalah ya. Lanjut lagi ya, ini juga aku lagi dalam proses menggunting-guntingnya, karena menurut aku proses menggunting atau memangkas dan memotong tanaman ini adalah bagian terpenting juga dalam kita merawat tanaman. Karena biar bagaimanapun mereka juga makhluk hidup ya, seperti kita. Kalau rambut kita kepanjangan kita juga ngerasa nggak nyaman gitu guys ya. Terlebih jika mereka kita anggap sebagai bagian dalam diri kita, ya anggap saja begitu ya. Karena memang biar bagaimanapun kita untuk memutuskan untuk tanam mereka di halaman rumah kita, itu artinya kita harus bertanggung jawab untuk merawat mereka guys. Tapi kadang ya, yang namanya kita sebagai manusia dengan berbagai macam kesibukannya, yang tidak bisa juga kita merawatnya 24 jam gitu. Ya tidak tiap hari juga gitu ya guys ya. Kadang kita cuman ngeliatin aja, menikmatinya gitu ya. Tetapi sesekali itu kadang aku bener-bener full gitu ya untuk membersihkannya. Dan kadang di sinilah letak lucunya bagi orang-orang yang gak suka banget sama tanaman hias untuk ditanam di halaman rumahnya gitu guys ya. Mereka mengira dan menganggap bahwa itu kita kurang kerjaan gitu guys ya. Padahal mungkin yang namanya orang gak suka ya wajar-wajar saja memang ngomong demikian. Tapi buat kita yang sesama suka itu bener-bener salut banget loh guys.
Sementara bagi orang yang gak suka itu ya kita dianggap kurang kerjaan aja. Termasuk aku yang suka banget sama tanaman hias. Jika bertamu ke rumah orang terus tanamannya itu banyak banget, langsung deh aku tuh otaknya kemana-mana, pengennya ngedesainnya itu seperti apa. Terus misalkan ada tanaman yang aku nggak punya itu mestinya aku punya juga. Tapi kadang aku mikir juga gitu guys ya, ini cocok nggak di rumah gitu ya. Balik lagi mengondisikan dengan kondisi keadaan lingkungan gitu guys. Karena walaupun kita suka tetapi tidak sesuai dan tidak cocok dengan lingkungan rumah kita, ya percuma juga kita memilikinya gitu guys. Contohnya di sini aku pengen banget punya satu pohon aja. Contohnya pohon mangga misalkan. Tapi karena memang kondisi halamanku yang sangat kecil banget itu tidak memungkinkan, ya sebisa mungkin aku juga harus menurunkan egoku bahwa memang di sini itu tidak cocok untuk ditanamin pohon gitu guys ya. Walaupun aku tuh suka, jadinya sebisa-bisanya kita juga harus mengondisikannya gitu guys ya. By the way, sekarang ini aku lagi dalam tahap pembersihan ya. Setelah tadi juga aku udah memasukkan potongan-potongan yang udah aku gunting tanamannya yang itu ke dalam karung, dan sekarang lagi dalam proses nyapunya gitu guys ya. Sisa-sisa yang tinggal sedikit ini harus banget langsung dibersihkan, karena kalau enggak takutnya nanti si bocil-bocil itu suka pada main datang ke sini terus diberserakin-serakin gitu sampahnya. Jadi itu akan menambah kerjaan lagi nih besoknya. Ya udah deh, langsung aja dibersihkan. Dan rencananya juga selesai ini aku langsung buang sampah aja guys ya, biar tidak numpuk-numpuk di sini. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.